Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pekerjaan struktur Revit pada bagian kolom lantai 2. Pertama-tama, untuk membuat struktural kolom atau kolom lantai 2 adalah memastikan jika sudah berada pada struktural plans dan tentunya pada level 2. Dan selanjutnya kita bisa klik kolom struktur. Pada kotak properti sebelah kanan memiliki beberapa tools pembantu seperti constraints yang berguna untuk mengatur elevasi dari kolom, lalu ada materials dan finishes untuk mengatur material dari kolom, ada juga struktural yang digunakan untuk mengatur tebal selimut beton. Selanjutnya ada dimension yang berguna untuk mengatur volume otomatis kolom, dan yang terakhir ada identity data yang digunakan untuk mengidentifikasi data dari kolom. Jika properties menampilkan family yang akan digunakan seperti concrete rectangular kolom, kita bisa langsung mengedit ukurannya pada edit type. Lalu kita bisa menduplikat namanya menjadi K1 berukuran 160 x 160 mm lantai 2. Lalu mengubah semua dimensinya menjadi 160 mm. Lalu kita bisa klik OK. Sebelum meletakkan kolom pada intersection grid, kita harus memastikan terlebih dahulu jika height dan levelnya sudah tepat, yaitu level 3, di mana ini digunakan agar kolom dapat memanjang atas menuju level 3. Selanjutnya kita bisa meletakkan kolom lantai 2 pada intersection grid sesuai dengan denah. Lalu kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan struktur Revit yang terakhir, yaitu bagian ring bulk atau structural framing. Langkah awal untuk membuat ring bulk ini ialah mengubah level structural plans menjadi level 3. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa masuk ke tab struktur, lalu pilih beam. Jika properties menampilkan, bisa langsung mengedit ukurannya pada edit type. Lalu menduplikat B2 berukuran 180 dikali 420 mm, masing menjadi 180 dan 420 mm. Lalu kita bisa klik OK. Sama seperti pada kolom, di sini properties memiliki pembantu, seperti constraints yang berguna untuk mengatur level dari balok dan elevasi, titik awal hingga titik akhir balok. Digunakan untuk mengatur posisi balok ke arah samping, dan ada material dari kolom. Ada juga struktural yang digunakan untuk mengatur tebal selimut beton. Selanjutnya ada dimension yang berguna untuk mengatur volume otomatis balok. Sisanya ada identity data yang digunakan untuk mengidentifikasi data dari balok. Sebelum kita membuat sketsa ring bulk, pada option bar, tidak lupa kita men-checklist chain agar pembuatan sketsa balok terus berlanjut jika sudah membuat satu elemen balok. Langkah terakhir sesuai dengan denah. Jika sudah selesai, kita bisa menampilkannya pada view 3D. Kurang lebih seperti ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengecek volume dan quantity dari struktur yang sudah dibuat. Pertama, kita bisa masuk ke dalam tab view, lalu klik icon schedule, dan kita bisa klik material take off. Setelah itu akan terbuka kotak dialog new material take off. Di sini saya hanya akan mengecek volume dari struktur yang sudah dibuat, dimulai dari struktural kolom, struktural foundation, dan struktural framing. Langkah selanjutnya kita bisa klik untuk struktur kolom, lalu akan terbuka kotak dialog material take off properties. Pada tab fields, masukkan parameter apa saja yang ingin dikeluarkan volumenya. Di sini saya akan memasukkan parameter type. Kita bisa klik type, lalu add to schedule. Langkah yang sama bisa kita gunakan untuk mengetahui panjang, material name, material area, dan juga volume dari material-material yang sudah kita buat. Lalu kita bisa klik OK. Dan tampilan dari struktur kolom material take off adalah seperti ini. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk struktural foundation dan struktural framing.